全体经师弟子，成年上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯。三问讯，感恩师兄师姐，请坐。Ya.感恩上人说故事，感恩惠美师姐yang telah membacakan pelimpahan jasa, 感恩 tim Sim Fasyang yang telah menyiapkan materi, maksudnya yang bercerita hari ini. Oh iya, saya mesti kanan juga nih kepada Sesiung Johannes ya, yang nanti membantu menayangkan ini intisari.感恩 Sesiung Suce yang pagi ini telah bersama-sama ya menyerap harumnya Dharma di pagi hari ini, menghirup harumnya Dharma di pagi hari ini. Ya, kita coba mulai untuk yang intisari di pagi hari ini, ya, 2 cerita master. Yang pertama adalah yang gembala sapi. Coba bisa dibantu Sesiung? Oke. Saya coba dulu. Oke. Poin pertama, setiap langkah yang tidak menyimpang dari jalan bodhisattva, maka kondisi batin kita akan sangat indah dan dapat memahami kebenaran tentang segala sesuatu di dunia ini. Bila dapat berpikiran terbuka dan memahami kebenaran, kita juga bisa menjaga keharmonisan dan menghadapi semua orang dan hal. Ini berarti kita selaras dengan prinsip kebenaran. Keharmonisan ini meliputi keharmonisan dalam melakukan segala hal, keharmonisan dalam memperlakukan semua orang, dan keselarasan dalam prinsip kebenaran. Nah, di sini ya, Sensei tadi dijelaskan juga di jalan bodhisattva ini kita harus bisa membangkitkan rasa hormat. Ya, tadi masa ada sharing ya. Memahami prinsip kebenaran, maka kondisi batin kita akan sangat indah dan tenang. Pikiran jadi terbuka dan penuh keharmonisan. Lalu berbicara keharmonisan ya, ini juga saya rasa sangat penting ya Sensei ya. Apalagi kita di Seci, kita akan bertemu dengan berbagai Sensei dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, maka itulah kita harus selalu penuh toleransi dan lapang dada. Oke, di poin 2 ya, bahwa biksu dalam kisah ini adalah Kasyapa dan anak kecil itu adalah salah satu kehidupan lampau Buddha Sakyamuni. Setelah mendengar dharma dari biksu, hati anak ini senantiasa dipenuhi sukacita dan terus tekun melatih diri dengan tekad pelatihan yang teguh, sehingga dapat mengingat hal-hal yang terjadi di kehidupan lampau, yaitu pembicaraan antara dirinya dengan biksu itu. Demikianlah kebijaksanaannya terus berkembang. Nah, tadi ya, dari kisah itu menjelaskan kita harus senantiasa berlatih diri ya dari kehidupan ke kehidupan. Jadi saat ini kita sudah menjadi insan suci. Ya, kita berkesempatan untuk mendengarkan Dharma Master Cheng Yen. Ya, jadi kita harus tetap semangat melatih diri. Jangan karena hal sesuatu ya akhirnya kadang kita merasa semangat kita patah ya, lalu kita mundur. Kita tahu Sensei, noda batin akan selalu timbul ya. Lalu itu setan marah juga akan selalu menggoda kita. Jadi maka itu kita harus terus-menerus mendengarkan Dharma Master dan mempraktekannya dengan terjun ke tengah masyarakat. Oke, bisa dibantu
Sesiung poin 3. Di poin 3, setiap ajaran kebajikan harus dipraktikkan dalam keseharian. Setelah mendengar Dharma, alangkah baiknya jika kita bisa berpikiran terbuka dan senantiasa dipenuhi sukacita. Dengan mempertahankan tekad awal, mencapai kebudaan tidaklah sulit. Dengan mempertahankan sukacita dalam Dharma, mengembangkan kebijaksanaan tidaklah sulit. Inilah praktek ajaran kebajikan. Ya, setelah kita mendengar Dharma, kita juga harus mau mempraktekkan. Ya, itu dikatakan juga ya, lebih baik kita mendengarkan satu Dharma lalu benar-benar mempraktekannya daripada kita mendengar beribu-ribu Dharma tapi kita tidak menjalankan atau mempraktekannya. Jadi harus dengan kita sudah mendengar Dharma, ya kita bisa membuat kehidupan kita jadi lebih baik, ya bisa membawa manfaat untuk semua makhluk hidup. Oke, ini yang Gembala Cilik sudah selesai. Nah, sekarang yang kita ini kisah pertobatan seorang umat. Coba poin-poinnya, Yung. Poin 1, dengan prinsip yang sama, sifat hakiki setiap orang selalu ada. Tetapi kita tidak bisa melihatnya karena yang terlihat adalah tabiat. Tabiat terbentuk oleh pengaruh kondisi luar. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang murni. Tetapi orang-orang mudah tersesat, sehingga pikiran menjadi bergejolak. Karena itulah orang-orang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, di sini tadi dijelaskan ya, setiap orang memiliki hakiki yang murni. Tapi di samping itu, ya kita sebagai makhluk awam ya, juga memiliki noda batin dan racun batin juga. Ya, apalagi dengan kondisi luar ya, kondisi luar, kondisi lingkungan itu terus juga mempengaruhi. Ya, maka karena kadang terpengaruh kondisi luar tersebut ya, jadi kebijaksanaan kita itu juga kadang bisa hilang akhirnya. Nah, seperti kalau dikatakan ya orang yang tidak mau belajar ya tentu akan tersesat sehingga kehidupannya juga akan penuh penderitaan. Nah, kalau kita lihat di sini yang dicerita tadi itu ya ada juga kalau kita lihat ini ya kalau kita tentang tabit ya, kita sering dengar istilah kan Allah bisa karena biasa, benar nggak sih? Ya, dari kebiasaan yang ada ya biasa tadi ya akan jadi tabiat. Dari tabiat itu lama-lama akan jadi watak. Nah, dari watak lama-lama akan jadi karakter. Ya, saya sering ingat ya, dulu kan Sesiung Suryadi ya, dulu pernah sharing ya. Dia pernah bilang, kita pura-pura aja lah jadi orang baik gitu loh. Pura-pura kita punya sifat yang baik. Nah, dulu saya merasa, waduh, kok disuruh pura-pura ya. Nah, tapi saya pikir memang ya kalau untuk kondisi orang yang susah gitu ya, susah untuk berubah ya, nggak ada salahnya sih kita boleh pura-pura benar juga sih gitu loh. Ya karena kalau dengan kita pura-pura ya lama-lama kita akan jadi orang yang benar-benar ya menjadi orang yang benar-benar baik akhirnya seperti itu. Kalau saya ya Syunsece dulu ya kalau saya bahkan saya punya prinsip ya. Orang kalau berbuat baik sama saya, 1 kali, saya akan membalasnya 3 kali. Tapi kalau orang yang berbuat jahat kepada saya 1 kali, saya akan membalasnya 5 kali. Dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang, ya tentu kita harus berubah ya. Kalau sekarang orang berbuat baik ke saya 1 kali, saya akan membalas 5 kali. Lalu kalau dia berbuat jahat kepada saya 1 kali, saya harus gimana, Sung Sece? Harus maafkan, seperti itu ya.
Oke. Jadi, nah, orang baik menjadi orang baik dan menjadi orang buruk mungkin merupakan salah satu sifat ya. Kalau dengan demikian, kenapa kita tidak memilih menjadi orang baik saja, Sing Sece? Oke, di poin 2. Dikisahkan di Pesing, Sensi ya, terdapat seorang umat mendapat suatu karma berat ketika umat itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di aula utama saat melihat salah satu lukisan seekor sapi yang sedang menggarap sawah. Di lukisan itu dilengkapi dengan tulisan yang menghimbau orang-orang tidak membunuh hewan. Umat itu berpikir bahwa dia tidak bisa hidup tanpa memakan daging sapi. Ya, seketika wajah umat itu menghitam dan jatuh pingsan tanpa diketahui sebabnya. Karma buruknya sangat berat dan berikrar untuk bervegetaris setelah sembuh. Nah, dari cerita tadi ya kita lihat ya bagaimana karma buruk itu segera berbuah saat itu, ya, di mana dia tidak mempunyai tata krama, ya kan, bahkan dengan tertawa besar dan seakan-akan menghina ya seperti itu. Nah, dan dia bahkan dengan dengan mengatakan ya tidak bisa makan daging sapi, tanpa makan daging sapi. Sepertinya karma buruk yang dia alami itu adalah untuk menyadarkan dia, ya, untung dia masih masih bisa sembuh dan diberi kesempatan ya, sehingga mau bertobat dan bervegetaris. Siung Sece, ini kalau bicara vegetaris ya, kalau kita disajikan selain mengembangkan welas asih ya kepada semua makhluk ya, itu juga adalah demi kesehatan ya, karena kita sekarang juga tahu ya, begitu banyak hormon-hormon pertumbuhan yang disuntik kepada hewan. Ya, dan kita juga tahu lah ya, virus-virus itu begitu banyak virus-virus dari semua adalah berasal dari hewan. Lalu kemudian bervegetaris itu juga adalah demi bumi kita. Ya, karena peternakan itu adalah penghasil gas metan terbesar ya, sekitar 18%. Ya, dibandingkan asap kendaraan bermotor yang dikatakan asap kendaraan bermotor dan asap pabrik ya di seluruh dunia itu hanya menghasilkan 13%. Lalu gas metan ini adalah penyebab gas rumah kaca. Ya, gas rumah kaca, dari gas rumah kaca itulah penyebab global warming. Ya, kita tahu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya, mungkin atau 2 minggu lalu atau lebih ya, kita merasakan panasnya. Panas itu sangat menyengat yang susah. Berita seperti di India yang bahkan sampai banyak orang meninggal. Lalu saya kemarin juga ada sempat lihat berita, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Itu badai El Nino ya, nanti gelombang panas itu juga akan melanda Indonesia di sekitar bulan Agustus. Ya, jadi kita harus tetap waspada, Siung Sece. Oke. Oh, ini sudah langsung poin 3 ya. Oke, poin 3, kita harus senantiasa mengembangkan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran dalam hubungan antar manusia dan alam semesta. Dengan berpegang pada prinsip kebenaran, hidup kita akan aman dan tentram. Jika kita melanggar prinsip kebenaran, akan timbul ketidakharmonisan. Kita hendaknya percaya pada hukum karma. Oke, Siung Sece, saya sangat suka ya, ada satu kata Purnama Master yang saya sering sosialisasikan pada saat sosialisasi pelestarian lingkungan ya. Di situ dikatakan, Master mengatakan ya, walau manusia sehat tapi alam sudah sakit ya, 4 unsur alam sudah tidak selaras, maka manusia juga yang akan merasakan dampaknya. Ya. Nah, jadi Siung Sece, jika kita sudah memahami prinsip kebenaran ya, bahwa manusia dan alam itu harus selaras, maka kita haruslah
bertobat dan berubah Siung Suci. Oke, ini dua intisari dari Master Chen bercerita sudah selesai. Kan Siung Suci. Nah, sekarang kita mulai dengan sisi sharing ya. Viviliang ya, Viviliang Suci. Ini pertama ya mau resen ya. Oke, Viviliang dulu sepertinya baru Siung Johannes dulu ya. Siung Johannes kalah cepat. Oke, dipersilakan Kan Viviliang Suci. iPhone Viviliang Suci bukan ya? Ini yang iPhone siapa ya? Sepertinya Viviliang Suci biasanya ya. Sepertinya seperti itu. Coba bantu unmute dulu ya. Iya. Cảm ơn San Đường Khai Sứ, Nah, benar. ơn Sư兄Sư Chế, cảm ơn Joni Sư Siong. Dalam ceramah Master, meneruskan pelita hati dengan cinta kasih tanpa pamrih. Master berkata, saya bersyukur dapat terlahir di kehidupan ini dan hidup di era ini bisa berhimpun dan kita bisa berhimpun bersama. Walau Tzu sebuah organisasi Buddhis, kita tidak membeda-bedakan agama. Di Tzu semua orang melatih diri bersama dan memotivasi satu sama lain untuk menapaki jalan bodhisattva, arah yang hendaknya dituju oleh semua orang, dan juga bekerja sama dan bersumbangsi dengan sukarela dan penuh cinta kasih bagi orang-orang yang menderita. Setiap agama mengajarkan cinta kasih agung. Istilahnya bisa belas kasih, kemurahan hati. Setiap orang memiliki hakikat kebudayaan. Sebuah berkah untuk turun di tengah masyarakat merasakan penderitaan orang lain sehingga kita bisa lebih bersyukur, mengurangi keluh kesah, benar-benar menggenggam waktu untuk berbuat kebajikan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga kita sekaligus melatih diri. Tujuan mulia Buddha datang ke dunia adalah mengajarkan praktek bodhisattva. Dengan melenyapkan kegelapan batin, dunia ini dapat menjadi tanah suci. Jika setiap orang dapat tersadarkan dan dapat melenyapkan kegelapan batin, masyarakat dapat hidup damai, harmonis, bahagia, dan terbebas dari kerisauan. Jika kita dapat mengubah pola pikir, setiap orang dapat menciptakan tanah suci di dalam hati masing-masing. Para relawan yang menabur benih kebajikan untuk membuka lebar-lebar pintu hati dan juga untuk lebar-lebar membuka pintu Tzu serta mewariskan semangat dan filosofi Tzu dari generasi ke generasi. Hendaknya kita membangun tekad dan ikrar, semua memiliki kesatuan hati untuk menyalakan pelita hati orang yang tak terhingga, sehingga bisa membawa kecermerlangan bagi dunia. Inilah tujuan bodhisattva. Dan berdoa, kita harus dengan hati yang tulus demi masa depan dunia ini. Dengan membangun ikrar yang tulus, kita bisa mempraktekkan cinta kasih agung tanpa memandang perbedaan agama. Dengan melenyapkan kegelapan batin, kita menjadi makhluk yang berkesadaran, mengubah pola pikir dan menyalakan pelita hati, mewariskan silsilah Dharma Jingse yang membawa kesejukan. Kang En Siong Suci. Kan ya, Viviliang Suci. Ya, di Suci kita bisa bersama-sama melatih diri, menggalakkan berkah, bisa mempraktekkan cinta kasih agung kepada semua makhluk. Oke, urutan selanjutnya Siung Johannes ya. Waduh, saya senang loh ini urutan lesennya ini udah begitu semangat
untuk sharing. Silakan Susyong Johannes. Ini bukan urutan lagi, Susyong. Rame bener ini. Ya udahlah ya, dari kemarin sempat ke Borobudur nggak, Susyong? Enggak, Syong. Oke, oke, Ke oke. Bandung aja kemarin. Ada Nice, nice. Oke, oke. Ya udah, ini banyak yang raise ini berarti topiknya terlalu apa ya, terlalu rame boleh dibahas. Oke lah, langsung saja ya. Ya, ya, dan juga ya buat To Our Master dan semua yang ada di sini. Di sini saya akan sharing sesuatu yang sifatnya pengetahuan sedikit, tapi ini penting banget dalam Dharma. Karena nih kalau gua tangkap ini ada dua hal yang menarik, itu yang berhubungan dengan manusia dan di luar manusia atau makhluk lain. Ya, apa ya? Ini sih saya bukan men-sharingkan cara untuk menjadi syaman ya atau dukun ya, bukan ya. Tapi kita belajar berinteraksi bagaimana cara berinteraksi dengan makhluk, tidak hanya manusia dan hewan tapi makhluk-makhluk yang tak tampak. Karena I think this is real karena ini beneran nyata, meskipun juga kalau dicaci kebanyakan sih berinteraksinya kepada manusia, tapi ini dalam cerita ini juga ada interaksi dengan non manusia atau apa ya, makhluk-makhluk tak kasat mata, dan ini real. Pertama dimulai dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu para biksu-biksu bisa ketemu bayi dan bisa dilacak pas live-nya, di mana ini real. Pertama kalau di Tibet ya, di Tibet itu kalau baca dari buku Dalai Lama, riwayat Dalai Lama 14, itu apa ya, para pengikutnya bisa cari. Misalnya waktu Dalai Lama 13-nya meninggal, ya cari Dalai Lama 14 dari orang tuanya siapa, bisa dilacak dengan menggunakan syaman. Ya, aku tahu sih intensi mereka sih bagus sih. Ya, sekarang ketemulah Dalai Lama 14 ya. Ibarat kayak nonton Avatar. Sesungguhnya ini pernah nonton Avatar nggak? Avatar Ada The Last Syong. Hah? Ya, 1-2. Nah, nonton Avatar tuh kan ada siklus avatarnya, itu ada pencarian avatarnya bagaimana itu kan ada. Nah, itu real di Tibet. Itu real di Tibet ya. Yang ingin saya sharekan memang sih menggunakan syaman atau menggunakan perdukungan, tapi bukan berarti itu jelek, tapi mereka punya ada intensinya sendiri, sehingga adalah Dalai Lama 14 seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari cerita kedua itu ada yang cukup menarik, menertawakan ke daerah yang banyak dewanya, mungkin ke tempat suci atau kuil, sehingga ya dalam seketika itu langsung kena penyakit macam-macam. Ini terasa benar, dan ya ini saya masih dapat cerita ya. Salah satu terasa benar yaitu kalau ketika kita berada, saya dimanapun sama aja sih, di Bali khususnya, karena saya pernah ke Bali. Waktu saya ke Bali itu ada dipesankan satu hal. Dipesankan satu hal itu adalah cuman kalau pernah ke Bali itu adalah canang. Canang itu kayak gimana ya? Ada daun pisang dibungkus dengan beberapa bunga dan termasuk dupa. Mungkin kalau pernah sembahyang datok waktu di Medan ataupun kalau pernah ke Bali lihat, wah di setiap toko-toko itu di tengah-tengah itu ada daun pisang, ada buah, ada bunga, ada dupa. Yang katanya kalau misalkan ada dupanya pas lagi aktif dan kamu sengaja iseng menendang canang tersebut, dengan iseng dan sengaja menendang canang tersebut, kamu akan terkena penyakit yang tidak jelas seiring dengan karma buruknya berbuat, kena penyakitnya. Dan kejadiannya itu pas lagi pulang, misalkan aku liburan ke Bali, iseng-iseng nendang liburan ke Bali, iseng-iseng nendang canang. Begitu balik ke Jakarta, kena penyakit macam-macam seperti itu, penyakit macam-macam. Akhirnya keadaan memaksa saya balik, bukan memaksa saya sih, keadaan memaksa balik lagi ke tempat canang yang ditendang, harus minta maaf saat itu juga. Akhirnya penyakit itu sembuh. Seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di Bali sih, tapi dimanapun kita berada. So, jadi ini maksudnya apa sih? Ya, kalau kita berbicara, kalau kita bertutur kata, kalau kita bersikap seperti itu,
Ya, bagaimana ya? Pertama berucap deh, karena ucapan itu adalah doa. Ketika kita mengucapkan, memang saya sih berada dalam kamar, tapi di dalam kamar itu entah ada siapa yang saya tidak tahu, tapi ada makhluk-makhluk di sekeliling kita. Hanya kebetulan kalau di Bali itu wifi-nya kuat, karena kuat sembayang. Kalau di sini, ya mungkin karena jarang sembayang ya kurang gitu, tapi tetap ada. Intinya apa? Mahasiswa Hami, karena kita berinteraksi sama makhluk yang tak kasat mata. Ada baiknya juga kalau ada waktu kita doakan kepada mereka baik-baik, kita melimpahkan jasa kepada mereka seperti itu. Ya, kita melimpahkan jasa juga kan tidak hanya di makhluk sini aja. Makhluk tak tampak juga kita berikan doa, dia akan memberikan timbal balik kepada kita kok seperti itu. Salah satunya itu berucap. Jadi ya termasuk diriku juga, please lah mahasiswa Pongwah, karena ucapan itu adalah doa. Itu yang saya dapatkan selama saya di Bali. Makanya di Bali itu ada tahayul. Hati-hati kalau ngomong A kejadian A, dan itu terbukti benar. Seperti itu yang saya dapatkan ya. Itu sih ya. Semoga bisa menambah wawasan. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Karena ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kan Sesiung. Ya. Ini memang sih kalau bicara tadi yang past life ya. Saya pikir memang ada kok sebenarnya, kalau nggak salah kan ada kan itu yang semacam hipnoterapi ya, yang kadang kita bisa tahu ya, oh kehidupan kita seperti apa, ada sih sebenarnya. Cuman berapa banyak kehidupan itu yang mungkin nggak pernah nggak tahu sih. Cuman saya nggak pernah dengar ada seperti itu juga ya. Lalu kemudian apalagi kita kan sebagai Buddhis kan memang percaya kan akan adanya tumiba lahir gitu loh. Ya. Cuman hanya saja adalah untuk apa sih sebenarnya kita cari tahu kehidupan lalu kita gitu loh. Oh juga kan kita kan nggak hidup lagi di kehidupan lalu kan, yang ada adalah kita hidup di saat ini gitu. Jadi di saat inilah kita bisa berbuat gitu loh. Oke, lalu tadi ya yang Sesiung bilang tadi itu apa ya, yang Sesiung bilang tadi bahwa itu ya kayak menendang apa itu, memang sih tak apa itu ya sesajen ya Siung ya. Kalau istilah di Bali itu canang. Ya, sesajen lah ya kalau biasanya sih bahasa umumnya ya. Nah memang sih itu juga apa ya, karena mungkin itu walau kan kita percaya kan semua ada makhluk kan, benar nggak Siung? Seperti terutama di Bali ya, itu kan banyak sekali ya pohon aja kadang kan sering kan kayak dikasih kain gitu kan. Ya bahkan mereka banyak percaya ya, ada dewa besi, ada dewa kayu dan sebagainya gitu loh. Nah jadi saya pikir memang sih terhadap kadang bukan hanya ini ya ajaran lain ya, terhadap semua orang kita juga harus saling menghormat juga ya. Gitu kadang kalau yang tadi Siung bilang kan kadang kalau kita tanpa sadar ya itu kadang bisa malah berbuah yang tidak baik ya, mungkin kayak tadi kan malah kena penyakit dan sebagainya seperti itu ya. Itulah kita kalau di daerah kita ke satu daerah kita harus menghormati ya adat istiadat daerah tersebut sih, jangan anggap remeh seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya ada Sece Gunawati dulu ya, baru nanti Wimoranya saya nggak tahu ini Sece apa Sesiung ya. Oke, Sece Gunawati dulu, Sece. Dipersilakan. Iya. Kanan sangat Sesiung Joni pagi. Ya, Kak Ence. Pagi. Sehat dan bahagia semua kita. Berbicara tentang sesajen Siung ya. Memang saya juga baru tahu istilahnya tuh canang ya. Itu memang di setiap daerah itu kan mereka punya tradisi masing-masing ya. Nah, disitulah ya kita kan harus menghormati ya
menghormati orang dan hal ya. Jadi ya tradisi orang lain ya kita juga jangan sembarangan ya. Biasanya memang anak-anak atau yang suka iseng ya, iseng tuh jahil ya, suka apa sih ini dia tendang gitu ya. Makanya ya itulah kenapa kita bagaimana kita menciptakan sebuah dunia yang harmonis, ya itulah kita harus saling menghormati ya terhadap orang, terhadap hal ya. Kita juga harus bersyukur ya, kita juga harus saling mengasihi ya. Kalau kita ingin menciptakan suatu dunia yang harmonis ya. Kemudian juga di dalam pelatihan diri, Master juga selalu mengingatkan kita harus selalu tekun dan bersemangat ya. Kita tekun tapi nggak ada semangat ya juga tidak bisa ya. Jadi banyak faktor-faktor yang kita harus lakukan ya, bukan sekedar memahami, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak bersumbangsi ya. Ya itulah semuanya harus dilaksanakan ya, dari kehidupan ke kehidupan ya. Kalau bisa kita wariskan dari generasi ke generasi. Berbicara tentang pertobatan tadi seorang umat ya, memang di dalam pelatihan diri kita sebagai insan suci ya, selalu dikatakan kita harus menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan ya. Nah itulah umat ya, seorang umat tadi memasuki sebuah aula yang suci ya. Mungkin mereka entah sadar atau tidak sadar ya, mereka berpikir memang banyak ya, kita manusia awam ya banyak yang berpikiran seperti itu. Setelah berpikir ini lukisan begini begitu ya, saya nih tidak bisa kalau tidak makan sapi, badan saya lemes. Memang banyak orang yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian mereka setelah berpikir timbullah ucapan yang ya memfitnah ya. Kalau kita bilangnya itu sih memfitnah banget ya, kata-katanya kok seperti itu gitu. Nah, itu secara tidak sadar ya dia berpikir dan berucap, karma ya langsung berbuah pada saat itu juga. Nah itulah makanya kita harus yakin ya, jangan tidak yakin adanya hukum karma. Hukum karma itu pasti ada ya. Saya ada di yang komunitas saya, ada seorang insan suci bertanya, dia bilang, apakah karma buruk dan karma baik kita itu kalau ingin berbuah, kita bisa tahu nggak ya? Ya nggak bisa lah ya, yang namanya karma baik atau karma buruk akan berbuah ya kita semua tidak tahu ya. Maka dari itu ya, dalam pelatihan diri kita, setelah kita yakin akan adanya hukum karma ya, kita akan selalu waspada ya. Kita akan selalu waspada dan selalu ada kata-kata yang kurang enak atau menyinggung perasaan kita, selalu bertobat. Aduh maaf ya, bertobat pada diri sendiri ya. Mungkin orangnya kalau kita berkata maaf mungkin ada yang nggak enakan ya. Maksudnya pribadi orang masing-masing. Saya nggak bisa deh kalau mau ngomongin maaf, padahal tadi saya cuma bercanda, tapi kok tersinggung ya mitra bajik tadi ya. Ya kita harus bertobat. Aduh maaf, kenapa ya ucapan saya tadi seperti itu. Kenapa? Ya kita harus bisa memaafkan, kita harus bisa introspeksi supaya ya itulah nanti keharmonisan tuh akan terjaga ya. Nah itulah setelah kita yakin ya akan adanya hukum karma, itu pasti kita akan selalu ingat ya. Makanya kenapa kita menapaki jalan bodhisatwa, supaya kita semua pikiran, ucapan dan perbuatan kita harus sadar ya. Saya mau berpikir, oh ini kira-kira baiknya ya yang harus saya pikirkan. Harus dalam kesadaran ya. Setiap yang kita mau ucap, kita berpikir, kita berucap dan kita berbuat, kita harus di dalam kesadaran. Ya memang teori
teori itu ya gampang ya. Kita sedang menapaki di jalan bodhisatwa ya. Tapi apakah kita berucap secara spontan itu sadar atau tidak ya? Itu kadang-kadang suka tidak sadar ya. Sering menyakiti hati orang lain ya, sering menyinggung perasaan ya. Itulah ya dari ucapan ya. Kalau pikiran kan kita tidak bisa lihat. Ya itu makanya kalau kita bisa yakin ya dengan sepenuh hati hukum karma itu ada ya, kita akan di dalam pelatihan diri kita ya pelan-pelan ya kita melatih ya dan bisa mengembangkan kebijaksanaan kita ya, kebijaksanaan kita bisa bertumbuh ya, dan kita juga selalu sukacita di dalam dharma ya. Saya rasa itu aja dulu Sesiung Joni, Kanen ya Sesiung. Kanen Sece. Wah, Sece selalu semangat berbagi nih kalau di Simpasiang tiap hari. Oke, jadi tadi saya kutip sedikit ya dari Sece, kita harus yakin akan hukum karma, ya. Harus selalu waspada dan mau bertobat. Nah, ini saya suka ya. Selalu berkesadaran dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Ya, memang itu harus ada, harus demikian adanya. Saya ada ingat satu cerita ya. Ini kisah nyata. Ini teman saya yang tetangga saya ya. Dia ada cerita sih. Dulu dia pernah waktu muda ya, dia pernah ke Maulabo. Ya di Aceh ya, Maulabo waktu itu ya, sebelum tsunami, berarti zaman mungkin ya sekitar tahun 80-an ya. Dia bareng temennya, ya bareng temennya seorang tentara juga sih. Jadi pada saat mereka pergi makan, jadi temennya ini yang tentara ini memesan memesan teh manis. Nah jadi pada saat yang hidangkan itu seorang anak-anak yang usia mungkin kayak katanya waktu itu umur sekitar 10-an ya, 10 atau 12-an ya, masih remaja gitulah. Jadi begitu temannya minum ini, dia merasa ini nggak manis gitu loh. Lalu dengan agak marah ya, atau dengan kata yang kurang sopan, dia panggil anak ini gitu loh. Dan dia bilang, ini nggak manis lah, gini-gini. Oke. Lalu setelah itu, mereka habis makan, minum, mereka pulanglah ke hotel. Kembalilah ke penginapan gitu. Nah saat itu tidak lama kemudian itu pipinya ini langsung bengkak seperti itu. Lalu bengkak itu sangat sakit. Kemudian mereka kan menanya ya ke yang bagian penjaga penginapan tersebut, ini mau berobat kemana gitu loh, atau ada rumah sakit nggak yang dekat. Lalu oleh yang penjaga itu bertanya kenapa, dan mereka mereka ceritakan tadi habis dari mana-mana gini-gini. Nah lalu orang itu bilang, coba kamu kembali ke tempat yang makan tadi itu, minta maaf. Ya, dan benar setelah mereka ke sana kembali, mereka minta maaf, akhirnya itu sembuh. Ya, jadi itu ya. Nah itulah salah satu kita juga harus bersikap sopan juga ya. Jangan kadang kita merasa, waduh kita orang paling hebat, mungkin karena dia merasa tentara ya. Nah itu, padahal terhadap itu loh anak remaja. Nah ini juga kalau saya pribadi gini, saya sharing ya sih ya, kalau kita sering pesen makan nih, pada saat makan itu kadang begitu datangnya kurang, misalnya rasanya kurang enak atau apa, ya udah pasti saya akan terima aja gitu loh, saya nggak akan pernah komplain. Kenapa? Karena saya merasa ya udah kalau memang kurang enak ya udah ke depan lain kali saya nggak akan makan sini lagi, seperti itu. Toh kan kita nggak dipaksa untuk datang makan, kan kita sendiri gitu loh. Daripada kalau kita komplain ya, kita komplain dia akan bawa ke sana, akan bawa ke dapur, mungkin nggak tahu dimasak lagi. Takutnya jangan ada yang dia ada punya sifat buruk ya, jangan-jangan ya. Begitu ditambah pula bumbunya dicuci gitu, waduh lebih cilaka lagi kita. Ya jadi terimalah apa adanya, terimalah kalau kita waduh kurang enak, ya udahlah kita tahu makan hanyalah untuk sekedar hidup ya, bukan untuk mengenyangkan.
Oke, ini ada Wimora ya. Iya. Wimora ini Seci atau Sesyong ya? Oh, ya saya sendiri Sesyong. Oh, Sesyong. Yuk, dipersilakan Sesyong Wimora. Sesyong. Kan Iya. ya. Ya, gini Sesyong, saya sih saya suka ya pelajaran hari ini. Halo? Ya, kedengaran Syong? Halo, kok hilang nih Syong? Syong Wimora? Manusia soal para relawan itu Syong, kan sorry, tidak tadi semuanya terputus Syong. Terputus ya. ya terputus ya. Bisa dengar Ya. Sesyong? Ya, boleh mulai Oke. lagi Syong dari Baik. awal. Jadi Ya. gini Sesyong, dalam kebijaksanaan tentang pelatihan diri ini adalah tantangan yang masih kita harus jalankan setiap hari, bukan hanya di daerah Ceci tetapi juga di daerah kita masing-masing, komunitas masing-masing. Nah, tantangannya adalah gini, kita kalau sebagai orang yang sudah ada di relawan Ceci, ya juga ini juga kita harus menjawab tantangan dalam mengasihi sesama. Karena begini, saya kalau boleh jujur, saya sudah waktu acara bersih-bersih di aula, saya melihat ada Sece yang kehilangan tangan. Sebenarnya ini udah kali kedua, karena yang pertama ada Sesyong yang pastinya memang kehilangan tangan kanan. Nah, namun saya merasa sangat bersyukur karena ya mereka itu walaupun mereka kekurangan fisik, tetapi mereka itu masih ada semangat untuk menjadi relawan dan untuk berbuat baik terhadap sesama. Dan ini yang saya pelajari di dalam diri saya sendiri. Nah, apalagi ya, saya juga ingat waktu saya masih remaja, saya juga pernah makan di restoran di daerah Godok. Waktu itu saya juga ketemu pelayan yang memang kehilangan tangan kiri. Dulu sebelumnya, sebenarnya saya memang awalnya saya waktu ketemu orang yang ketemu tangan kiri, mohon maaf, dulunya saya adalah orang yang takut. Namun yang hal yang membuat saya berubah yang waktu masa remaja itu adalah ketika saya meninggalkan restoran, seorang pelayan tersebut yang kehilangan tangan kanan itu memberikan pesanan makanan yang tertinggal. Dan sejak saat itu saya merasa tersenyum dan berterima kasih kepada pelayan tersebut karena di balik kekurangan fisik dia itu memiliki hati yang sangat bersih dan jujur banget. Jadi sehingga saya menilai bahwa semua makhluk hidup itu sangat berharga di mata Tuhan, apapun kekurangannya. Karena saya juga menyadari bahwa sampai sekarang saya juga, walaupun saya sempurna dari sejarah fisik, tapi tetap aja inner kita itu masih banyak kekurangan, masih banyak butuh pelatihan. Dan saya juga harus belajar juga dengan orang-orang yang kekurangan itu, karena saya percaya mereka itu punya kelebihan yang kekurangan itu fisik, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal, yaitu kebijaksanaan. Itu yang saya pelajari, yang mengenai kebijaksanaan dan pelatihan diri. Jadi tantangan saya adalah ya yang masih saya harus menjadi PR bagi saya adalah saya harus berbuat baik, saya harus peduli terhadap siapapun itu, apapun kekurangannya. Karena kalau kita cuma teori saja, pasti sudah selesai masalahnya. Tetapi padahal dalam praktiknya masih banyak yang harus kita jalankan. Kita udah terapin mana? Kita udah berbuat baik belum? Seperti apa? Bagaimana caranya kita berbuat baik? Misalnya kita mengangkat nih, peduli di acara, kalau setiap hari di acara Who Gathering, saya selalu usahakan untuk ikut supaya saya bisa memaknai inti dari cinta kasih terhadap sesama, yaitu peduli. Dan saya juga diajarkan oleh Sesyong itu untuk
untuk kalau sudah pulang setiap kali anterin orang tua yang sudah sakit supaya kita memberikan kehangatan menjadi teladan bagi sesama, serta memberikan kehangatan bagi orang-orang. Kan begitu juga dengan kita kalau belajar dari Ceci, kalau kita udah membantu, ini tantangannya masih belum selesai, bukan cuma sekedar memberi udah beres, tetapi juga pasti masih banyak perhatian di tahap-tahap lainnya sampai mereka benar-benar menjadi sepenuhnya independen. Nah, itu sih kiranya yang pertama yang saya pelajari mengenai keteladanan, mengenai perhatian diri kita. Nah, yang kedua, saya sangat setuju kalau soal vegetaris. Walaupun yaitu adalah kenapa kita tidak boleh membunuh sapi di agama Buddha? Karena saya ada yang pernah bilang begini, karena pada dulunya ada seorang bayi yang menangis karena tidak ada susu, apalagi negerinya negeri apa itu saat itu lagi krisis susu. Nah, tibalah akhirnya ada seekor sapi yang memerah susu. Akhirnya ibu tersebut memerah susu untuk bayinya sehingga bayi tersebut mendapatkan ASI. Nah, pada saat remaja tentu anak itu malah membunuh sapi. Nah, tentu saja Buddha sangat marah karena sapi yang dibunuhnya itu adalah sapi yang membantu anaknya tersebut mendapatkan susu. Namun kebaikan tersebut itu malah dibalas dengan kejahatan. Nah, saya jadi ingat cerita tentang Devadatta. Devadatta itu adalah seorang pedagang yang pulang dari pelayaran, tapi di tengah perjalanan untuk melakukan perdagangan selanjutnya, tetapi di tengah perjalanan ada ombak besar sehingga ya pada saat itu kapalnya nggak bisa berlabuh ke pulau, yang ada malah semakin mundur dan bahkan mau tenggelam. Tapi untungnya ada seekor penyu besar yang datang membantu menopang kapal tersebut hingga benar-benar berlabuh sampai ke laut tanpa kekurangan satu apapun. Namun sayangnya sang pedagang tersebut itu pada saat itu di daerah pulau tersebut itu tidak ada makanan sama sekali. Pada akhirnya si pedagang itu akhirnya membunuh seekor penyu tersebut karena kelaparan. Padahal yang lainnya udah cegas karena penyu besar ini yang ganas ini udah menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya ya sang Devadatta tidak mau dengarkan. Oleh karena itu hubungan Devadatta dan Buddha itu ya udah terputus gitu. Jadi intinya itu sih yang saya dapat mengenai pola vegetaris. Dan satu lagi sih memang walaupun saya memang bukan agama Buddha, tapi saya juga mempelajari bahwa ada hal yang paling penting dari kalimat, yaitu lebih baik kita makan makanan sayur tapi hidup penuh rasa cinta dan rasa syukur ketimbang daripada kita makan daging atau makanan-makanan enak tapi hati penuh kebencian dan penuh ketamakan. Itu begitu aja sih yang saya pelajari mengenai dua hal, mengenai pelatihan diri sama pola hidup bervegetaris. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini memang bisa membantu ya untuk mendorong saya juga untuk nanti untuk melakukan kegiatan praktek-praktek apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan. Kan Sesiung Joni. Kan Sesiung Wimora. Ya. Waduh, saya suka tuh yang kata-kata yang terakhir tuh. Oh ya. Lebih baik makan sayur tapi hati penuh cinta kasih ya. Betul. Daripada makan daging tapi hati penuh kebencian. Luar biasa Sesiung. Oke, karena ya sudah berbagi ya. Jadi memang
kalau itu ya, kadang ya, kalau kita mau kalau kita mau memakai prinsip ya, kalau jika kita bertemu 3 orang, maka 3 orang itu adalah guru kita, ya. Jadi terhadap orang yang tadi yang Susung bilang kekurangan fisik aja, kita juga bisa pelajari kok semangat dia seperti itu. Dan saya sangat setuju ya, kadang orang yang di satu sisi orang ini mempunyai kekurangan, ya, terutama kekurangan secara fisik ya, tapi itulah yang sebenarnya malah menjadikan kelebihan dia. Ya kan kita banyak lihat ya, banyak orang yang mungkin kekurangan fisik pada tubuhnya, tapi dia bisa melakukan hal tersebut, belum tentu kita bisa lakukan. Ya, jadi saya juga ada ingat satu kata perenungan master, tapi lebih kurang ya, saya udah lupa ingat ya. Kalau nggak salah, orang yang males ya adalah orang yang mempunyai fisik yang lengkap tapi cacat batin. Nah, kan kalau kayak gini ya, ya malah lebih nggak bagus ya. Jadi lebih bagus adalah orang yang lebih bagus orang yang istilah kata itu mau berbuat ya, walaupun kondisi fisik dia itu ada kekurangan seperti itu. Oke, kan ada lagi yang mau sharing? Sesung Sece? Sebenarnya sini banyak teman-teman yang biasa sering suka sharing, mungkin tapi masih lihat-lihat kondisi. Mungkin boleh saya tambahkan nggak ya? Sebentar. Boleh sekali Sesiung. Aduh, Ambo apa sih nggak boleh buat Sesiung? Tambo sesiong Tambo kalau cie, tambo katakan. cie. Iya. Oke. Bicara tentang syaman ya. Aduh, pagi-pagi ngomongin dukun mulu. Ya, so ini real juga ya. Ini sih menyimpang dikit ya, tapi thing is useful. Bicara tentang syaman, bicara tentang apa? Kalau misalkan kita punya kesadaran yang lebih ya, istilahnya awareness kita naik, itu kadang kita punya wifi sendiri punya koneksi wifi itu ke makhluk-makhluk yang tak tampak. Biasanya medianya melalui apa? Medianya itu melalui firasat. Misalkan saya ketemu sini, tanpa saya bertanya, saya tahu saya harus ngapain. Misalkan kayak saya ke Bali kan, ada canang seperti itu. Kalau misalkan saya punya kesadaran yang baik, meskipun belum bisa connect, tapi sesuatu tiba-tiba ada yang ngomong. Itu canang lu jangan tendang-tendang ya. Nah, kira-kira seperti itu dalam batin kita. Dan itu adalah menurut saya lumrah, real, apalagi kalau misalkan kita punya kesadarannya itu meningkat terus, mendekati dekat Tuhan, itu wonderful banget. Itu bagaimana cara kita melatih di dalam pikiran kita. Itu ada grafiknya, ada grafik kesadaran, coba aja grafik power sama force. Mungkin kalau coba ada di Google Internet itu ada frekuensi tertentu di alam bawah sadar kita. Itu kalau misalkan semakin naik ya semakin bagus. Dimana kalau di atas itu adalah rasa cinta kasih, rasa welas asih, itu katanya bisa diukur. Cuma saya belum ketemu alatnya. Tapi kalau misalnya kita punya galau, kita punya itu ada pengukurannya. Mungkin pengukurannya bagaimana ya katanya sih bisa diukur, saya belum tahu sih alatnya. Intinya sih ya as long as kita melatih pikiran kita yang baik, kesadaran kita meningkat, kebijaksanaan kita meningkat, aku yakin hidupnya pasti akan aman sentosa. Dan juga bonusnya itu kita punya kesadaran terhadap segala sesuatu apa yang harus kita lakukan, seperti yang tadi saya ceritain di Bali. Kalau misalnya ketemu canang, wah kira-kira udah tahu saya harus ngapain, kira-kira seperti itulah kira-kira, tanpa bertanya. Tapi juga pada akhirnya bertanya juga benar juga seperti itu kira-kira. Ya, itu sih yang bisa saya share-kan ya. Jadi ya gak usah takut lah kalau misalkan ada firasat atau apa, ya kita gak usah takut. Mungkin
ada makhluk tak tampak bisa memberikan pesan seperti itu, atau bisa juga melalui mimpi seperti itu juga bisa saja. Kalau peka bagus, tapi kalau enggak peka atau belum peka enggak apa-apa, artinya kesadaran kita belum sampai di situ. Ya, kembali lagi belajar dharma dengan bijak ya. Yang punya gunakan dengan bijak, yang belum punya ya sudah tidak apa-apa. Seperti itu kira-kira. Oke, Kandan. Kandan Sesiung. Ya, oke. Siung Sece, ini sebelum kita nanti mulai kuis ya. Di sini ada info daripada tim Sinfasiang ya. Itu nama Siung Sece itu harusnya ada nama kota ya. Harusnya ada nama kota ataupun nama haji kita ya. Saya perhatikan ada beberapa Siung Sece, misalnya kan kalau kita di Tangerang kan kita ada tulis tuh TGR, berarti kan Tangerang. Ya, kemudian kan ada seperti, nah yang Medan kan ada tuh yang mungkin ada Medan Cemara, ada Medan Jati, lalu ada juga yang misalnya HB1, berarti relawan dari HB1, ada dari HB2 gitu. Jadi Siung Sece ini tujuannya apa? Siung Sece agar nanti tim daripada Sinfasiang ini untuk mereka pemenang daripada kuis, mereka akan gampang ya. Kan sering tuh misalnya Sesiung ini dari mana ya, pemenang nomor kuis nomor berapa dan sebagainya gitu. Siung Sece coba kalau bisa Siung Sece itu coba biasakan terutama tinggal itu ya rename aja seperti itu. Ya, karena kenapa Siung Sece dengan adanya ini ke depan pun, jadi pada saat kita misalnya kadang tidak terabsensi atau kadang kita bisa kelihatan gitu loh. Kalau nggak nanti ini kan apalagi Sinfasiang ini kan dari seluruh Indonesia ya. Kadang kalau nggak tiba-tiba nama ini saya ambil contoh, ini ada satu Megawati misalnya ya. Loh, ini Megawati tadi saya ragu-ragu nih, ini Megawati dari Tangerang atau bukan gitu loh. Nah, ternyata saya lihat di Tangerang ada lagi Megawati. Berarti kan jelas ini bukan Megawati Tangerang. Nah, itulah tujuannya. Ya, Siung Sece ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau mau rename tolong bisa sambil segera rename sebelum kita sebentar lagi kita akan mulai. Ya, kita akan mulai, kita punya kuis ya. Oke, nah ini kita mulai kuis untuk pagi hari ini. Ya, balik dulu dong Siung. Terlalu semangat sih Siung. Gas, sorry, ya. gas. Gak apa-apa, oke, tenang aja, jangan gas terus Siung. Oke ya, jadi nah ini ada Palembang ya, heavy, tapi nggak apa-apa kalau Sece nggak usah ketik di chat, itu sudah jelas kan, karena di depan Sece itu dari Palembang sudah ketahuan kok. Oke, Siung Sece, ini mungkin buat yang baru dan tiap hari juga diulang-ulangin nggak apa-apa, karena kemungkinan ada yang baru juga Siung Sece. Ya, cara menjawab kuis ya, ketik di chat room everyone ya, di everyone ya, jangan kan ada chat, mungkin ada yang chat room ke mana, tapi ini aku share everyone. Nomor soal, misalnya nomor soal yang pertama jawabannya itu A, B, C, D atau E, seperti itu. Ya, kita mulai. Ya, ini mulai adalah yang gembala cilik, bukan gembala sapi ya. Tadi saya dikomplain Johannes. Tapi memang benar kan ya, gembala sapi kan kita ingat lagunya. Oke, yang pertama di bawah ini adalah nilai keharmonisan. A, keselarasan dengan prinsip kebenaran. B, keharmonisan dalam melakukan segala hal. C, keharmonisan dalam memperlakukan semua orang. Ya. D, jawaban A, B, dan C salah. E, jawaban A, B, dan C benar. Wah, ini langsung di close nih sama ini belum. Oke ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kalau yang ini oke, udah di close. Jawaban yang sebenarnya adalah ya E ya, jawaban A, B, dan C benar.
Sece, kasih saya waktu ya buat hitung sebentar, jangan langsung close. Oke ya, di sini sudah kelihatan ya keharmonisan dalam melakukan hal, keharmonisan dalam melakukan semua orang, keselarasan dengan prinsip kebenaran. Oke, kuis nomor 2. Apa yang didengar oleh gembala cilik? A. Suara angin. B. Suara air di kali. C. Suara lantunan sutra. D. Suara hujan. C. Suara binatang. Bukan binatang, binatang ya. Hewan ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya. Oke, suara ini jawabannya adalah suara lantunan sutra ya. Itu tadi itu yang lantunan sutra dari wihara. Kuis nomor 3. Binatang apa yang muncul saat gembala cilik mendengarkan dharma? A. Harimau. B. Singa. C. Gajah. D. Monyet. E. Ular. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya adalah harimau ya. Bahkan setelah itu gembala cilik itu malah akhirnya meninggal ya karena gigitan oleh harimau tersebut. Kuis nomor 4. Nah, ini kita masuk ke pertobatan seorang umat. Apa yang terbentuk oleh kondisi luar? A. Tabiat. B. Sifat hakiki. C. Kebijaksanaan. D. Sebersit niat pikiran. E. Semua jawaban salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah A. Tabiat. Oke. Yang nomor 5. Apa yang dikatakan oleh keluarga umat setelah mengetahui apa yang terjadi? A. Karena tidak sopan. B. Karena tidak hormat. C. Karena kekuatan karma. D. Karena memaki. E. Semua jawaban salah. Ya, yang dikatakan oleh keluarga umat yang tadi itu, yang dia mendapatkan karma. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Jawabannya adalah karena kekuatan karma. Ya, jadi untung keluarganya bisa ini ya, bisa memahami ya bahwa ini adalah kekuatan karma ya. Kan ada tuh yang keluarga kadang malah menyalahi ya. Oke, kuis nomor 6. Apa yang dilakukan oleh keluarga umat? A. Mencari dokter. B. Bervegetaris. C. Berdana atas namanya. D. Berbuat baik atas namanya. E. Semua jawaban benar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Ya. Oke. Nah, ini coba jangan dirubah dulu layarnya ya. Saya ini ya, Siung Seci ya, kalau kita lihat ya, kalau kita kondisi sakit, ya tentu kita juga harus tetap mencari dokter ya. Jangan nanti mencarinya ke dukun, malah kadang kita tidak berbuat, ya udahlah ini karena karma, jadi nggak apa-apa lah, nanti biar karma akan ini sendiri. Jangan, kita tetap berusaha mencari dokter. Ya, nah lalu habis itu baru yang keduanya, tahap selanjutnya baru kita perbaiki atau perbaiki atau lakukan sesuatu yang mana bisa mungkin merubah karma tersebut. Oke, sambil menunggu tim Sinfasial mereka pemenang-pemenang yang ada, ya, coba di sini ada Siung Sece mau sharing, ya,
Berarti tadi yang pertama kan adalah yang tentang ini ya, Sun Suci. Kalau yang mau sharing, ya yang pertama tadi kan tentang berlatih diri, ya berlatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Yang kedua lebih adalah tentang tata krama ya, tata krama dan buah karma buruk. Ada yang mau sharing, Sun Suci? Seharusnya 2 poin ini juga tetap enak ya untuk di-sharingkan ya. Atau ada nggak yang pernah mengalami karma buruk? Ayo dong Sun Suci, kita sharing. Jadi kita baru ada manfaatkan setelah kita dengar Dharma, kita bisa berbagi. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Adakah Sun Suci? 周佛早安，师兄Johnny，早安师姐，早上好。感恩师兄师姐们ya, 感恩上人juga ya. Sebenarnya kalau bilang karma buruk muncul, saya rasa kalau Puspa sih memang kita bilang kita tidak bisa bilang lepas dari karma-karma buruk ya. Yang namanya karma terkondisi juga bisa ya. Karena kita masa lampau sudah melakukan hal yang banyak tanpa kita sadari, baik pun kita sadari menyakiti begitu banyak makhluk ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memahami yang selalu Master bilang hukum sebab akibat, ya pasti akan muncullah kita punya karma buruk yang sudah kita perbuat, dan juga karma baik itu juga akan berbuah. Sebenarnya waktu tahun 1998 ya, terjadinya yang kita bilang huru hara itu ya, itu mungkin dari Sejong Sejemen masih ingat ya, itu kondisinya waktu setelah selesai itu ya, namanya kita manusia awam ya, tan kita masih banyak ya, namanya kita tan untuk makan ini ya, selesai sudah nggak begitu lama, udah agak kondisi kita merasa udah agak tenang gitu ya. Jadi ya Mas Sejong bilang coba kita ke kota cari makan. Yang namanya di Omni Batavia kita yang mungkin Sejong Sejemen tahu ya, kita mau ke kota kan biasanya kita harus lewat yang setelah Gedung Panjang, itu yang mau ke Omni Batavia. Yang sebelah kanan ada jalur untuk kita masuk. Itu kita mobil baru masuk sedikit loh Sejong Sejemen, langsung dari belakang yang bawa bambu-bambu yang panjang-panjang, tajam-tajam itu tuh udah mulai pukul mobil tuh. Dari kita mau maju ke depan, dari depan juga ada yang muncul juga. Jadi antara depan belakang itu semuanya. Wah, itu benar-benar belum apa-apa kita udah saking stres ya, sakit perut juga loh. Itu bisa sakit perut langsung kita kaget juga. Kondisi yang katanya udah tenang, itu kan udah lewat berapa lama ya, kenapa bisa muncul mereka yang begitu sangat menakutkan gitu loh. Tapi ada sesuatu yang kita merasakan bahwa itu adalah kebenaran sejati ya, seperti karena kita sering minta peco sinjinya, itu adalah sesuatu yang seperti Master bilang, ada kekuatan yang kita bilang pelindung dharma yang tanpa kita sadari melindungi kita ya. Kita tidak dapat melihat, tapi dapat kita rasakan. Dalam kondisi saat itu kita tidak bisa mundur dan tidak bisa maju, tapi akhirnya tanpa disadari kita juga tidak tahu bagaimana akhirnya mobil udah digebuk-gebuk semuanya, kayak kita bilang ketemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan, kita bilang kayak asura yang sangat menakutkan ya. Itu bukan hanya 1-2 orang, tapi kumpulan yang begitu banyak orang ya. Tapi nggak tahu bagaimana kita bisa terlewat dari sana, selesai sampai kota kita udah nggak bisa makan karena kondisi ketakutan juga ya. Jadi udah kondisi takut, udah sakit perut, usaha bilang, aduh kondisinya kita udah syok banget. Jadi akhirnya bilang Mas Sejong, kita nggak usah makan lagi deh, kita pulang aja karena udah takutan gitu kan. Waktu pulang sampai di rumah, mungkin dari Sejong Sejemen bisa bayangkan ya, itu adalah sesuatu karma buruk kita pasti harus berbuah. Tapi di samping karma buruk kita yang berbuah itu, ada karma baik kita yang pelindung dharma ini melindungi kita juga. Jadi kondisi kita bisa baik-baik, dan apakah Sejong Sejemen bisa merasakan itu yang namanya kaca spion mobil udah diangkat ya. Tapi mobil digebuk-gebuk sampai begitu itu, tapi mobilnya dalam kondisi oke gitu loh, tidak apa-apa. Dan kita juga tidak apa-apa. Inilah saya merasakan sesuatu yang
seperti Master bilang, kebajikan sekecil apapun yang kita lakukan sebenarnya itu ada, bukan tidak ada ya. Itu adalah kumpulan dari kita punya karma-karma baik yang dimana suatu saat memang karma buruk kita muncul, dia akan muncul bersamaan, tapi tidak dalam kondisi yang kita bilang wah menakutkan sekali, tapi memang ada kondisi itu muncul dan kondisi kebajikan itu muncul juga, dia akan mengimbangin. Kita merasa, kalau Puspa merasakan adalah satu untuk menstabilkan ya, kita bilang ya, mengimbangin. Kadang-kadang ada yang juga terjadi, kan kita pernah lihat ya, banyak sekali kecelakaan kalau yang terjadi itu benar-benar sampai luka. Kita pun manusianya juga bisa luka parah gitu ya. Sebenarnya dilihat dari sana kita bisa memahami bahwa karma-karma kita itu sebenarnya tanpa kita sadari banyak sekali karma-karma buruk yang sudah kita perbuat di masa lampau, bagaimana kita menyakiti makhluk lain, itu pasti ada, bukan tidak ada. Seperti Puspa dulu kecil suka diajak sama itu ya anak-anak II ya, bilang kalau lagi musim banjir itu banyak sekali ikan-ikan, jadi memancing ikan. Padahal saya takut sekali dengan itu ya, dengan apa, cacing ya, tapi dia yang kasih umpan, saya tinggal tarik-tarik gitu loh. Sebenarnya ikan itu apakah kita ada makan? Enggak, kita hanya untuk menangkap, taruh di ember, udah biarkan aja. Jadi sebenarnya inilah yang Puspa merasakan setelah memahami Dharma ini ya, padahal bukan hanya saat ini Puspa memahami Dharma. Sebenarnya dari kecil sudah masuk ke dalam ajaran Buddha Dharma ya, kita bilang sudah sekolah di Buddha Dharma, sering dengar Buddha Dharma, tapi tidak seperti yang kita bayangkan begitu kuat. Karena kondisi-kondisi masing-masing itu berbeda-beda ya, soalnya saya merasakan waktu kecil ya, lebih peka. Memang kondisinya agak, saya merasa ada sesuatu yang saya sendiri juga bisa kadang-kadang ketakutan. Mungkin dari Sesong Sejiman juga mungkin ada merasakan hal yang sama ya, karena kita waktu mulai dari SD, SMP gitu ya, selalu ada sesuatu yang kalau kita lagi kondisinya bisa dengan kesadaran yang kita bilang kesadaran tinggi, akan memunculkan sesuatu yang akan terjadi, kita duluan tahu gitu loh. Maksudnya, wah ini akan terjadi yang tidak baik gitu. Jadi waktu akan terjadi tidak baik, waktu kita baru berputar, udah terjadi kecelakaan gitu. Jadi Puspa merasakan, wah ini kenapa pikiran yang tidak baik yang muncul? Karena bukan pikiran yang baik yang muncul. Ini kadang-kadang kita bisa takut juga ya, akhirnya merasakan kenapa yang selalu di pikiran yang tidak baik itu muncul benar-benar kejadian. Tapi dia bukan memunculkan hal yang baik itu loh. Jadi akhirnya ini juga merasa ketakutan ya. Kadang-kadang merasa kok bisa begini ya, jadi takut akan hal yang kita pikir munculnya selalu tidak baik. Karena sudah terjadi beberapa kali memang hal itu terjadi. Jadi kadang-kadang kepikir bahwa ini karena kenapa? Kok bisa begini? Seperti waktu yang kondisi kita tsunami yang di Aceh itu ya, sebenarnya dalam satu hari sebelumnya Puspa juga bermimpi. Mimpi tuh lari di tepi pantai, udah begitu gelap ya, begitu banyak orang ya lari. Saya juga berpikir ini ada apa ya, kok mimpinya nggak benar gitu. Selalu akan mimpi hal yang tidak benar, bukan yang benar. Nggak taunya dalam satu hari berikutnya terjadi tsunami itu. Makanya saya kadang-kadang merasa sangat takut ya. Kadang-kadang kita merasa kenapa kita mau mimpi yang tidak baik, bukan mimpi yang baik. Ini juga makanya Puspa merasakan sesuatu gelombang-gelombang yang bisa membuat kita merasakan sesuatu yang akan terjadi itu adalah sesuatu mungkin dari kita nggak berani sembarangan ngomong gitu loh. Benar atau enggak gitu kan, kalau kita yang mimpi pasti kita berpikir benar atau enggak. Tapi waktu yang kejadian kita banjir yang Jakarta itu juga mimpinya muncul kayak gitu, sampai saya sendiri berpikir ya, ini jadi kalau mimpi ini kan kadang-kadang orang bilang mimpi adalah seperti bunga yang hanya bunga mimpi ya, kita hanya sesaat aja, itu belum tentu kejadian yang sebenarnya. Kadang-kadang kan banyak yang ceritanya begitu ya. Jadi kita merasa mudah-mudahan itu bukan hal yang benar. Kita selalu merasa, selalu berdoa mudah-mudahan bukan hal yang benar. Tapi kalau hal yang benar terjadi, itulah yang membuat kita merasakan kenapa kita tidak bisa menceritakan hal yang sebenarnya sudah akan terjadi. Kan kita takut juga Susyong, benar atau enggak? Benar nggak? Karena kalau benar nggak apa? Kalau nggak benar berarti udah nggak benar gitu. Jadi memang kondisi itulah yang Puspa waktu masuk ke pintu Dharma Suci ini merasakan sesuatu yang memang ya kita bilang memahami hukum sebab akibat ini ya. Kita merasa bahwa masa lampau kita mungkin kita juga sangat dekat dengan Buddha Dharma. Tapi kita belum memahami begitu paham akan Buddha Dharma. Tapi setelah masuk ke pintu Dharma Suci,
setelah kita mendengarkan ceramah dari Master ya, kita mulai pelan-pelan merenung ya bahwa hakikat dari kebenaran sejati ini adalah alamiah, kita bilang alamiah. Kenapa kita ada kelahiran, ada sakit, ada tua mati, dan juga hukum sebab apa yang kita tanam benih-benih kebaikan dan keburukan itu akan muncul sesuai dengan alami, kita bilang. Jadi kita tidak bilang, oh kita berbuat yang baik berarti kita harus menerima apa-apa, nggak usah, itu cejan alami punya. Kalau yang tidak baik kita juga tidak usah bilang menghukum orang lain bahwa melakukan hal yang tidak baik. Sebenarnya dia akan alami juga, dia akan berbuah sesuai dengan apa yang dilakukan, mereka akan petik sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah bilang harus membenci seseorang, atau kita harus dendam, atau kita bilang harus membalas. Segala sesuatu itu sebenarnya secara alami kalau kita udah memahami itu, ya sejarah. Apapun yang kita lakukan, yang penting dari kita diri sendiri bisa melatih lebih baik. Karena Master juga bilang, kalau kita memang selalu berusaha untuk setelah melatih lebih baik, kita kalau memang ketemu sesuatu yang tidak baik itu, kita sudah berusaha untuk merubah, tapi memang tidak dapat merubah, ya kita tidak bisa apa-apa juga, benar nggak? Jadi kita jangan membuat kita sendiri yang penuh kerisauan dan penuh ketidakbahagiaan, sehingga membuat kita menderita sendiri. Jadi inilah yang Puspa merasakan pelajaran dari kita mendengarkan Dharma ya, banyak sekali ya, apalagi Sutra Teratai ini ya, menjalin jodoh yang baik ini benar-benar sangat luar biasa, karena kita dulu tansen mulut ini ya, apapun kita masukin, tapi sekarang sudah kita memahami bahwa yang kita masukin adalah akan membuat kita menjalin jodoh yang tidak baik dengan makhluk lain. Kenapa harus kita lakukan? Malah kita berusaha untuk melakukan jalin jodoh yang baik, sehingga di dalam setiap saat atau setiap kehidupan kita selalu berjodoh baik dengan semua makhluk. Itu yang Puspa rasakan. Kan en yang sesiong amitofo, kan en siong secimen. Kan en sece. Ya, memang kita tidak tahu ya kehidupan lalu kita, ya, entah kita berapa banyak dosa yang kita ciptakan ya, kesalahan yang kita lakukan, karma buruk yang sudah kita juga lakukan ya, atau kita ciptakan. Tapi memang benar sih, kita harus mau bertobat ya, bertobat untuk saat ini ya kan, Chanhui ya, dan terus menerus melakukan kebajikan. Sece, ini saya ada menduga ya, jangan-jangan Sece itu ada semacam indigo loh. Tapi gini deh, nanti saya kasih kesempatan dulu buat yang lain sharing. Kalau nanti ada waktu, saya akan coba sharingkan. Ini kemarin saya ada satu teman yang indigo juga, ya saya ada bawa ketemu Bante. Ya nanti apa yang dia itu sama seperti Sece itu. Kalau Sece tadi kan mimpi ya, kalau dia enggak, dia tiba-tiba bisa terbayang, dan itu benar-benar terjadi. Ya bahkan termasuk kemarin yang Turki ya, itu juga dia dapatkan juga gitu loh. Ya Cie ya, kalau nanti masih ada waktu. Oke, kita ke ya ini ya, selamat kepada pemenang ya. Sebentar, Onga, tolong bantu jawab dulu. Ini Acai Kong. Kayak kamu lagi sih pasang kayak nanti. Ya ini selamat ya kepada pemenang ya, Lincu yang Secie dari pusat, Sylvie Jong Secie dari pusat, Laili Secie dari Medan, lalu yang keempat itu Aini Lijaya dari Medan, Indra Ramli dari Medan, Aileen Secie dari Tangerang. Nah ini Lincu yang Secie mau sharing nggak Secie? Tadi Sylvie Jong sama Laili sudah izin, ada urusan nggak bisa sharing. Lincu yang Secie mau sharing? Awak Tangsia, ayo dipersilakan kalau yang mau sharing. Oke, karena nggak ada, coba ini Secie mau sharing. Oh, ini Secie tidak sharing ya, ada urusan. Oke, Indra Ramli Sesiong mau sharing Sesiong? Ya, 早安，人力师兄， Ya. 谢谢你们好，感恩上人说故事。Ini tadi baru ada Japri dari Supandi Sesiong ya, dari Aceh. Saya lihat itu video di YouTube-nya itu cocok ya untuk topik hari ini tentang karma-karma juga. Jadi sebenarnya di video itu ada
acara ya, wisuda. Ini sekarang kan lagi pelantikan ya, lulusan Tzu University ya. Salah satu tamatan kan ada anaknya Suceng Sesiong ya. Selamat ya kepada anaknya dan juga happy buat keluarganya. Itu di awalnya Sang dan ada sharing tentang karma ini ya. Karma itu beliau mengatakan healthy physics, kemudian healthy thought itu healthy mind, kemudian good words. Karena dia kan cuma ada 2 bahasa, ngomong Thai sama ada teks bahasa Inggris, saya baca bahasa Inggrisnya. Jadi ketiga ini adalah itu healthy fisik itu kita tahu ya, fisik yang sehat. Tapi fisik yang sehat membutuhkan mind yang sehat. Thought itu mind. Nah, mind yang sehat itu juga harus dilengkapi dengan kata-kata yang baik, good words katanya ya. Jadi semua dari 3 ini, unsur ini yang menciptakan karma, kata Master ya. Yang ketiga ini bisa menciptakan karma, kita bisa mengartikan karma buruk sama karma baik. Kalau kita memakainya 3 unsur ini dengan baik, maka hasilnya adalah baik. Lalu dicontohkan salah satu pada saat kegiatan Waisak. Suci itu kan open ya, universal. Jadi banyak yang dari latar belakang agama yang berbeda. Tapi mereka bisa mengikuti. Kita lihat di gambar, di video itu. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu mindset pada saat itu. Jadi praying mindset-nya. Mereka memberikan suatu ucapan atau pikiran yang baik untuk dunia ini, untuk makhluk. Nah, di sini dikatakan healthy mind. Terus kita mengucapkan doa, hal-hal yang baik. Itu good words ya. Jadi di sini tercipta 3 unsur tadi. Saya rasa di kehidupan biasa kita di luar, 3 ini kita harus jaga. Kadang-kadang kita jaganya ada yang 2 pertama mungkin ya. Kadang-kadang kata-kata kita yang bisa juga. Saya sendiri juga pernah dan kata-kata itu harus jaga. Jadi memang benar kata Master ya, 3 unsur ya, fisik, pikiran, dan kata-kata, inilah yang menciptakan karma ya, karma buruk atau baik lahirnya dari sini. Demikian Sejong Suci. Kanan. Sesiong. Iya. Oke, selanjutnya Irene Suci mau sharing? Irene Suci. Ya, Siung, pagi Siung. Iya. Irene cuma sharing dikit tentang yang sesajen gitu ya, Siung. Yang ada makhluk-makhluk gitu ya. Sebenarnya makhluk-makhluk begitu kita mau percaya apa enggak itu tergantung kita sendiri ya. Kita merasa makhluk itu ada ya berarti ada. Kok makhluk itu enggak ada ya berarti enggak ada. Kalau prinsip Irene sih begitu ya. Soalnya kita punya alam yang berbeda ya sama dia. Dia punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Jadi kita nggak usah begitu terpengaruh dengan makhluk-makhluk yang nggak jelas begitu ya, Syung. Yeah. Terus tentang penyakit sakit gitu ya, itu semua juga tergantung dari inilah ya. Kita mesti ya kita orang awam ya, Syung. Pasti kalau sakit itu pasti takut ya, Syung. Bukan gimana. Apalagi penyakit yang gawat, yang nggak bisa disembuhkan, semua orang pasti takut. Cuman kembali lagi kata suhu ya, kalau sakit yang parah, kita QSIM ya. Kalau gimana sih ngomongnya ya? Tuape QSIM, CP, kita berobat. Jadi kalau kita punya penyakit parah, kita banyak-banyak berdoa deh supaya karma kita dihilangkan atau gimana gitu ya. Kalau emang penyakitnya kecil, ya kita buru-buru berobat biar penyakit kita baik. Saya rasa cuman itu aja ya, Syung, Kan Eun. Iya, Kan Eun Suci.
Ya, oke. Ini yang tentang tadi ya, yang saya bilang, yang saya mau sharing. Cece Puspa masih ada ya, Ce ya? Oh ya, ada di sini ya. Ada satu kebetulan relawan juga ya. Jadi dia itu ada, dan dia memang merasakan dia adalah indigo gitu loh. Indigo itu dia bisa tiba-tiba dalam satu kondisi, bukan kalau tadi Cece kan bilang kan mimpi ya. Kalau dia bukan, dia kondisi itu dalam tiba-tiba dalam satu kondisi, misalnya lagi duduk atau apa ya, tiba-tiba dia bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Nah, misalnya contoh bencana-bencana yang akan terjadi ya, muncul seperti itu di dalam benaknya tersebut. Bahkan yang terakhir kemarin dia ada cerita itu yang dia begitu mendapatkan itu, lalu dari bahasa ini dia nggak ngerti ini bahasa apa gitu loh. Lalu kemudian setelah berikutnya terjadilah bencana di Turki. Nah, dari situ dia baru tahu, ini persis bahasanya ini. Ya, seperti itu yang terjadi gitu loh. Nah, ini sangat membuat dia itu sangat tidak nyaman ya. Maksudnya karena sekarang ini makin banyak dia mendapatkan itu. Kenapa? Karena saya perhatikan ya, makanya kita mesti ingat bencana alam ini semakin lama semakin banyak gitu loh. Dulu mungkin awalnya kan dia hanya sedikit ya, tapi sekarang ini udah makin sering. Jadi dia merasa untuk bekerja juga susah dan sebagainya. Akhirnya saya waktu itu ajak ketemu satu Bante ya, Bante Bodhinanda. Waktu itu begitu dia ngomong itu Bante langsung tahu, oh dia adalah indigo gitu loh. Bante dengerin gitu kan. Nah, lalu dia mau merasa bagaimana cara menghilangkan ini indigo ini. Lalu oleh Bante bilang ini sebenarnya adalah termasuk salah satu kayak bakat ya. Bakat itu bahkan Bante mengatakan harusnya bersyukur karena kondisi ini tidak semua ada orang bisa gitu loh. Ya dengan seperti ini. Nah, cuma Bante hanya Bante mengatakan gini, itu orang-orang tersebut kondisi tersebut bisa ada kenapa? Karena mereka meminta pelimpahan jasa lah gitu loh. Nah, jadi Bante menyarankan kepada dia kalau ketemu hal seperti itu, ya mungkin dia bisa berdoa ya dengan pelimpahan jasa dan sebagainya gitu loh. Yaitu untuk menolong makhluk-makhluk yang terkena bencana tersebut. Ya jadi jadi jangan heran ya, kok ada seperti itu. Memang inilah kondisi yang ada kan. Kondisi yang benar terjadi. Ada orang yang punya kemampuan seperti itu ada gitu loh. Ya, kayak tadi Cece Puspa berarti hebat juga ya, berarti itu adalah semacam mungkin, tapi walaupun dari mimpi ya, tapi terjadi juga ya. Memang sih, ya itu juga salah satu kesulitan yang didapat oleh ini ya, yang tadi Rawan tadi. Dia juga bilang, kalau saya ngomong, siapa yang mau percaya gitu loh. Nanti orang bilang, pikir saya ini gitu. Tapi kita nggak ngomong, kayaknya gimana ya batinnya gitu loh. Nah itulah salah satu dilema gitu. Makanya akhirnya cukup membuat dia jadi stres ya, seperti itu. Ya lalu, nah inilah Siung Sece, dengan kita semakin mendalami Dharma, kita semakin tahu ya kan hakiki kebenaran itu seperti apa, hukum karma itu seperti apa. Nah dengan demikian, dengan kondisi demikian, maka seharusnya kita akan menjadi lebih tenang hidup kita menghadapi penderitaan yang ada. Saya beberapa bulan yang lalu ya, itu pokoknya selalu aja mendapat hal-hal yang tidak baik ya. Dari papa saya sakit, mama saya sempat sakit, lalu berturut ya anak saya yang ini, cucu saya, anak yang ini lagi ini semua. Sampai cucu saya ada sedikit mulai runtuh nih keyakinannya gitu loh. Sampai cucu saya bilang gini, ini pasti gara-gara kamu nih. Karena saya kan kebetulan saya ada membeli semacam satu gazebo ya. Gazebo itu saya taruh di depan rumah. Nah, tujuannya apa? Karena waktu itu kan Covid, saya pikir kalau ada tamu datang kan jangan masuk ke dalam ya, tapi bisa duduk di gazebo.
Kebetulan gazebo waktu saya pasang pertama itu memang tiangnya pas persis dengan apa ya, rupang Makuan Im ya, persis gitu loh. Akhirnya saya agak saya udah geser ya, kira-kira sudah tidak persis lagi sih, walaupun masih ada sekitar 30 sentian. Lalu saya bilang, nah setelah udah kejadian itu saya juga dikatakan ini nih pas ini penyebabnya gitu loh. Nah saya juga dalam hati pikir, aduh gimana ya, apa geser lagi atau gimana. Tapi saya coba bertahan dengan keyakinan yang ada gitu loh, bahwa kalau memang karma buruk itu sedang mau berbuah, ya terima aja gitu loh. Kita nggak bisa lari kok dari karma kita gitu loh. Yang penting kita yakin, ya kita yakin bahwa segala penderitaan pasti akan hilang saatnya, seperti itu. Ya, penderitaan pasti akan berbuah kembali menjadi kebahagiaan. Kan ada kayak lagu Rangai Cuan Cuci kan, tidak ada yang tidak terlewati. Oke, Sesiong Sece, ini sudah jam 9. Mungkin saya tambah sedikit ya seperti boleh Ce, silakan. Mengenai makhluk yang tidak dapat kita lihat ya. Nah, seperti kita kan untuk di dalam Buddha Dharma memang dari masa Sang Buddha juga ada ya. Kalau kita dalam doa kan selalu kita juga mengundang semua para Buddha, para Bodhisattva, Dewa dan semua ya kita bilang ya. Memang makhluk tidak terlihat ini kadang-kadang kita bilang seperti Siji bilang percaya nggak percaya itu tergantung dari masing-masing. Tapi kita usahain kalau memang kondisi kita tahu ya bahwa di alam semesta ini sebenarnya untuk makhluk yang terlihat dan tidak terlihat itu sebenarnya memang ada. Kita bilang seperti yang tidak terlihat itu. Kita bilang tidak ada, tapi kenapa begitu banyak sekali yang mereka kadang-kadang tanpa sadari sudah menyakiti makhluk yang tak terlihat sehingga mereka akan mendapatkan kita bilang ya karma-karma yang tidak baik itu juga ya, buah karma yang tidak baik. Mungkin kadang-kadang kita tanpa sadari kita merasa wah ini kondisinya di satu tempat yang begitu tenang, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Saya suka-suka mengutarakan kata-kata yang tidak baik. Ya, itu tanpa kita sadari itu juga akan muncul hal yang tidak baik. Seperti kan kadang-kadang kita bilang dari pikiran, ucapan, dan perbuatan ini sebenarnya dimanapun kita harus jaga. Karena kita tahu bukan hanya manusia atau binatang, sebenarnya makhluk lain juga ada di sekitar. Apalagi kalau kita lagi berdoa ya, kita lagi berdoa biasanya, itu semua makhluk baik yang terlihat dan tidak terlihat sebenarnya mereka juga ingin sama-sama untuk berdoa ya. Jadi ini juga tergantung dari kita masing-masing ya. Soalnya kadang-kadang jangan kita merasa bahwa kita berdoa berarti di sekitar kita hanya ada para Buddha dan para dewa. Sebenarnya enggak. Itu juga ada makhluk yang lain ya. Ini jadi kita harus pahami karena kita tahu kadang-kadang kalau apalagi orang dulu ya tanpa disadari di satu lapangan ya kadang-kadang sudah mengucapkan kata apa-apa dia bilang kenapa mulut saya bisa miring ya kena angin. Nah, apakah mungkin itu kena angin? Coba kita pikirkan. Nah, itu karma-karma yang akan berbuat tanpa kita sadari itu juga muncul gitu. Jadi sebenarnya seperti yang Master ingatkan kita, berpikiran baik, berucap baik dan perbuatan baik dimanapun kita melangkah sebenarnya harus kita jaga dengan kesadaran. Inilah yang akan membuahkan karma-karma ya karena kita kan selalu pegang sila ya. Sila ini sangat penting. Kalau kita melanggar sila aja itu sudah akan menimbulkan karma-karma yang tidak baik. Karena melakukan karma baji ya mengurangi ya dampak daripada karma buruk yang akan berbuah seperti itu. Oke, nah ini di sini Sece Gunawati, karma buruk saya banyak luar biasa. Karena yakin dan berjalan seperti air berusaha untuk berbuat kebajikan ya. Jadi memang kita tidak terlepas ya dari karma. Kalau kita merasa karma buruk kita banyak, berarti mungkin masa lalu kita atau kehidupan lalu kita itu kita mungkin ada yang yang kita ciptakan ya. Mungkin yang besar ataupun yang kecil, disengaja pun tidak gitu loh. Tapi ya sekarang dengan ada Dharma kita sudah mulai agak tenang ya menghadapi karma buruk tersebut berbuah. Lalu oleh Indra Lamisjo, untuk yang mimpi jadi nyata itu deja vu ya bahasanya. Sebenarnya saya pernah baca di Kompas ya, deja vu itu sebenarnya bukan seperti kayak kita merasa kok ini pernah terjadi, ini sebenarnya kehidupan lalu. Bukan sih sebenarnya. Itu ada secara penelitian ilmiah ya kedokteran itu, deja vu itu kalau nggak salah seperti pantulan dalam otak atau apa itu saya agak lupa. Ada seperti itu. Itu tidak terjadi, cuma kita merasakan seperti terjadi itu.
Itu yang ini ya, di Javu yang waktu itu yang saya baca di Kompas waktu itu. Oke ya, karena waktu juga ya, saya akan end dulu ke Vivi yang sudah sharing ya, Vivi Liang Secie, Johannes Sesiung, Gunawati Secie, Wimora Sesiung, Pusawati Secie, Indralani Sesiung, Irene Secie. Ya, kita tutup Simfasiang hari ini ya dengan memberikan penghormatan kepada Mas ini ya, Buddha dan Bodhisattva dan Master ya. Qing Qili, Qing Hechang, 香佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Oke, 阿弥陀佛，感恩你啊，师兄师姐。师兄师姐。iya，明天见。大家，师兄师姐，师姐。大家。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现建设就是芳龄。我曾反反复复的在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续